Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalani ibadah puasa supaya kalian diberikan kesehatan ya di tengah-tengah sekarang mungkin pasti lagi pada sibuk ya, terutama restriksi Covid sudah dilonggarkan dan mungkin mayoritas dari kita sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke, kita langsung aja lanjut. Jadi udah cukup lama saya nggak mengupdate untuk pergerakan saham. Jadi saya akan ya singkat-singkat aja ya, soalnya saya juga memang saat ini memang lagi agak sibuk sehingga saya tidak sempat untuk mengupdate dan membuat video. Nah, tapi untuk kali ini IHSG kita mungkin saya lanjutin dari yang video saya sebelumnya. Memang IHSG kan cenderung agak turun ya, maksudnya mengoreksi. Harganya pun kalau kita lihat di sini sudah di bawah EMA 200 yaitu di garis putih ini, dan memang sudah dead cross di garis hijau ini ya, jadi EMA 50 sama EMA 200-nya. Nah, tapi kalau kalian lihat ini biasanya kan penurunannya tuh kalau misalkan suatu pergerakan saham yang dia cenderung turun itu biasanya menunjukkan lower low ya, dan memang beberapa kali nih IHSG menunjukkan lower low yang berturut-turut ya, ini 3 kali dia titik rendahnya tuh lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, tetapi untuk kali ini titik rendah IHSG itu cenderung sama levelnya dibandingkan titik rendah sebelumnya. Biasanya kalau mengarah ini itu menunjukkan berarti penurunannya sudah mulai melandai ya. Jadi udah nggak steep lagi, dia agak melandai. Biasanya itu menunjukkan pergerakannya mulai akan stabil, jadi mungkin akan sideways terlebih dahulu. Dan dari sana mungkin bisa aja naik atau bisa lagi turun lebih dalam lagi ya. Nah, tapi mengingat juga kita udah mulai di pertengahan tahun, terutama ini sudah mulai mendekati bulan Mei, dan biasanya secara season Mei itu IHSG cenderung merah sampai ada istilah sell on May. Jadi kalau saya pribadi saya sih nggak terlalu berharap banyak, kemungkinan mungkin akan sideways atau cenderung agak melemah. Itu aja untuk IHSG ya. Nah, yang ingin saya bahas itu adalah ITMG. Soalnya hari ini ada berita cukup gembira untuk para pemegang saham ITMG. Nah, jadi ITMG itu baru mengabarkan bahwa dia akan memberikan dividen yang sangat besar, yaitu 6.400 per saham. Kalau kalian hitungin persentase dengan harga saat ini, dividen sebesar itu sama dengan sekitar 16% ya, 16% dari harga sahamnya saat ini. Itu sangat besar sekali untuk pembagian dividen sekali, dan kita ketahui ITMG cenderung bagi dividen 2 kali per tahun. Jadi bayangkan sekali dia membagi dividen dalam setahunnya aja itu bisa memberikan hingga 16% dari harga sahamnya. Jadi itu sangat luar biasa sekali ya, dan memang kalau kalian lihat 2022 kinerjanya ITMG itu sangat cemerlang sekali. Nah, tetapi yang anehnya itu adalah harganya justru anjlok pada sesi 2. Saya juga agak bingung. Jadi pas sesi awal sampai sesi 2 awal itu sebenarnya cenderung naik, tapi tiba-tiba langsung minus, dan penutupan pun ya ITMG minus di 3,98 dengan volume yang cukup besar ya, hampir 300-an miliar ya itu, ya miliar, cukup besar ya itu ya. Nah, jadi kenapa bisa turun seperti ini? Biasanya kan kalau ada berita bagus ini kan harusnya naik ya. Saya tuh awal pikir biasanya kan bandar tahu info lebih duluan ya. Kan berita ini kan kalau nggak salah tuh setelah setelah eee, marketnya udah tutup ya. Jadi pas udah tutup baru ada berita seperti ini. Nah, mungkin bandar tahu lebih duluan sehingga mungkin ya dia bagi dividennya dikit sehingga sahamnya anjlok. Tapi ternyata baginya sangat besar. Jadi saya agak bingung kenapa ITMG pada sesi 2 justru anjlok. Mungkin kalian kalau yang dengar rumor atau sesuatu apa mungkin boleh sharing, bisa tulis di komen dan kita mungkin sekalian berbagi ilmu ya. Saya pun juga sendiri tidak ketahui kenapa ITMG bisa minus 3,98% meskipun dia memberikan dividen yang cukup besar. Nah, tapi kalau saya pribadi, kalau melihat seperti ini dan kalau kalian tahu ITMG dengan harga saat ini pun PR-nya masih 2 kali, yaitu menurut saya masih tergolong cukup rendah ya. Jadi maksudnya bisa dimaknakan bahwa ITMG dengan harga saat ini masih tergolong murah dibandingkan mungkin saham-saham lain yang mungkin PR-nya bisa berapa puluhan kali. Ini PR-nya masih 2 kali. Jadi kalau saya sih justru tertarik untuk beli ITMG bahkan di harga saat ini pun. Jadi kalau saya sih
saat ini sih ya, mmm, saran sih buy on weakness ya, tapi ini ya tetap do your own research dan do at your own risk ya. Memang, soalnya kan menurut saham-saham seperti ini terutama, saham komoditas sangat, bergantung sekali dengan fluktuasi harga komoditasnya yaitu batu bara. Jadi itu yang kalian harus, perhatikan. Nah, bedanya dari TMG itu adalah BBCA. Kalau BBCA sih udah nggak asing lagi ya. Ini mungkin kalau kalian kalian ikutin video saya sering banget bahas BBCA dan saya antisipasi BCA akan bagi dividen yang biasanya cenderung di bulan April ya, dan ternyata di bulan Maret sih BBCA, memberikan informasinya, dan ex date-nya pun juga di bulan Maret, yaitu pas pas banget kemarin ya dia ex date. Nah, tapi yang menariknya adalah harganya cenderung masih tinggi ya, justru bahkan hari ini tuh masih masih hijau, harganya. Jadi biasanya kan kalau ex date kan, sahamnya kan biasanya langsung nyungsep ya, turun ya. Tapi justru ini beda, biasanya justru masih naik hingga ke 8.800. Kalau kalian ikutin video saya dan mungkin kalian sempat beli BBCA di harga rendah, ya kalian sebenarnya udah untung dari capital gain kenaikan harganya saat ini plus nanti dengan dividen. Jadi kalau kalian jual hari ini pun sebenarnya kalian masih, eee, nanti akan berhak untuk mendapatkan dividen. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Jadi, eee mungkin ya kalau menurut saya, karena kenapa bisa naik ini karena memang semua orang pada pede dengan kinerja BBCA, dan memang kinerja BBCA itu sudah tidak diragukan lagi, selalu sangat top lah ya, walaupun memang secara valuasi dibandingkan bank-bank lain dia sangat mahal, tetapi, mmm, ya kinerjanya bagus, dan ya ini cenderungnya menurut saya, ini sebenarnya sih biasanya, saham-saham swasta tuh memang cenderung, harganya tuh cenderung lebih bagus lah, maksudnya harga dibandingkan emiten-emiten kayak BUMN ya, kayak gitu. Jadi, ya itu justru investor sangat pede, dan ini kebalikannya, justru mungkin bandar mempunyai, berita yang kita tidak ketahui yang mungkin bagus sehingga sahamnya pun masih cenderung stabil, atau cenderung naik. Nah, mungkin jadi kalau kalian mungkin punya rumor tentang BCA atau ITMG yang kalian mau sharing, boleh aja tulis di komen di bawah ini supaya kita semua bisa saling berdiskusi dan sharing ilmu ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja, saya ingin sharing aja siapa yang saya nemukan, dan, please do your own research juga ya, walaupun mungkin, kesannya ini bagus, "Oh berarti saya harus FOMO, saya beli-beli." Ya tetap do your own research dan, eee, apa, ya berhati-hati juga ya intinya ya. Oke, itu aja untuk dari saya. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan buat ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.